Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Duryadin. Nomor induk mahasiswa 171410054. Kelas Ekonomi Syariah B semester 6. Baik, di sini saya akan menjawab soal UAS Manajemen Perbankan. Yang pertama ini jelaskan mengenai prinsip penilaian pemberian kredit dengan analisis 5C dan 7P serta studi kelayakannya. Yang pertama itu prinsip pemberian kredit 5C. Yang pertama, karakter, yaitu bagaimana karakter dan latar belakang calon peminjam atau nasabah yang mengajukan kredit. Karakter ini akan dilihat dari wawancara oleh pihak bank apakah pernah memiliki catatan tindak kriminal atau tidak, serta kebiasaan buruk dalam keuangan seperti tidak melunasi pinjaman. Adapun yang kedua itu kemampuan. Bagaimana kemampuan calon peminjam dalam membayar kreditnya. Kriteria ini dapat dilihat dari bagaimana nasabah tersebut menjalankan usahanya dan seberapa besar penghasilan yang diterima setiap bulannya. Adapun yang ketiga itu modal, yaitu yang khusus modal yang dimiliki oleh peminjam. Untuk mengetahui modal atau aset yang dimiliki usaha nasabah tersebut, pihak bank dapat sumber pembiayaan yang dimiliki. Selain itu juga pihak bank dapat melihat bagaimana laporan keuangan dari usaha yang dijalankannya, untuk kemudian dijadikan acuan apakah nasabah tersebut layak diberikan pinjaman atau tidak. Adapun yang keempat itu jaminan. Jaminan yang diberikan oleh peminjam saat mengajukan kredit kepada bank. Sesuai dengan namanya, jaminan ini akan menjadi penjamin atau pelindung. Oleh karena itu, besaran jaminan yang bersifat fisik ataupun non fisik ini lebih besar jumlahnya dari kredit yang diberikan. Adapun yang kelima yaitu kondisi, yaitu kondisi perekonomian yang bersifat general atau khusus pada bidang usaha yang dijalankan nasabah. Jika memang kondisi perekonomian yang tidak baik atau sektor usaha nasabah tidak menjanjikan, biasanya bank akan mempertimbangkan kembali dalam memberikan kreditnya. Selain prinsip 5C tersebut, ada juga prinsip 7P. Yang pertama itu kriteria 7P itu kepribadian. Kepribadian dari calon peminjam yang mengajukan kredit ini sama halnya dengan kriteria yang sebelumnya saya jelaskan, karakter, di mana melihat bagaimana keseluruhan kepribadian nasabah mencakup sikap dan perilakunya sehari-hari. Adapun yang kedua itu di mana calon peminjam dimasukkan, yaitu golongan, ke dalam beberapa golongan yang terkait dengan kondisi keuangannya. Biasanya pihak bank mengklasifikasikan nasabah berdasarkan modal yang dimiliki dalam pemberian fasilitas kreditnya. Adapun yang ketiga itu tujuan. Tujuan dari calon peminjam ini mengajukan kredit pada lembaga keuangan. Pihak bank perlu mengetahui untuk cara dana tersebut digunakan, misalnya untuk modal usaha, investasi, atau biaya pendidikan. Misalnya jika bank berfokus pada pembiayaan atau pengelolaan modal, maka akan tepat bagi nasabah yang mengajukan kredit untuk usaha. Adapun yang keempat itu prospek, yaitu bagaimana prospek dari usaha yang dijalankan oleh calon peminjam. Tentu saja prinsip ini berlaku khusus bagi nasabah yang mengajukan pinjaman untuk modal usaha. Adapun yang kelima itu payment, yang dimana itu bertujuan untuk mengukur bagaimana kemampuan bayar dari calon peminjam. Prinsip payment ini dilihat dari sumber pendapatan nasabah, kelancaran usaha yang dijalankan, hingga prospek dari usaha tersebut. Dengan begitu pihak bank atau lembaga keuangan dapat menilai apakah nasabah tersebut memang dapat membayar kreditnya atau tidak. Adapun yang keenam itu profit, di mana pihak bank melihat bagaimana kemampuan calon peminjam dalam menghasilkan keuntungan atau laba. Yang ketujuh itu proteksi. Tidak jauh berbeda dengan prinsip 5C, kriteria proteksi ini juga mengacu pada jaminan yang diberikan oleh calon peminjam. Selain jaminan berupa barang seperti aset rumah atau perusahaan, proteksi ini juga dapat berupa jaminan asuransi yang dimiliki oleh nasabah.
Adapun aspek hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang harus dipenuhi sebelum menjalankan usaha secara spesifik analisis hukum pada studi kelayakan bisnis bertujuan untuk menganalisis legalitas usaha yang dijalankan, menganalisis ketepatan bentuk badan hukum dan ide bisnis yang dilaksanakan, yaitu aspek pasar dan pemasaran mempelajari tentang seperti permintaan, penawaran, harga, program pemasaran, serta perkiraan penjualan dan market share yang bisa dikuasai. Adapun aspek kelayakannya itu aspek keuangan merupakan aspek yang digunakan untuk menilai keuangan perusahaan secara keseluruhan. Aspek ini sama pentingnya dengan aspek lainnya. Bahkan ada beberapa pengusaha menganggap justru aspek ini yang paling utama untuk dianalisis karena dari aspek ini tergambar jelas hal-hal yang berkaitan dengan keuntungan perusahaan, sehingga merupakan salah satu aspek yang sangat penting untuk diteliti kelayakannya. Baik, saya akan menjawab soal nomor 2. Khalida ingin menerbitkan deposito berjangka waktu 3 bulan pada Bank YZ dengan nominal 300 juta rupiah. Pembayaran bunga langsung masuk dalam rekening yang berada di bank tersebut. Bunga yang diberikan oleh pihak bank sebesar 10% per tahun dan dikenakan pajak 15%. Berapakah jumlah bunga yang dibayarkan bank setiap bulannya? Dan hitung pula jumlah bunga yang diterima oleh Khalida selama jangka waktu 3 bulan. Adapun perhitungannya itu bunga 10% dikali 300 juta rupiah dibagi 12 bulan dikali 1, hasilnya 2.500.000 rupiah. Kemudian pajak 15% dikali 2.500.000 rupiah, hasilnya 375.000 rupiah. Bunga bersih 2.500.000 rupiah dikurangi 375.000 rupiah, hasilnya 2.125.000 rupiah. Maka jumlah bunga yang dibayarkan bank setiap bulannya oleh Khalida sebesar 2.125.000 rupiah. Namun jika bunga diambil setelah jatuh tempo, perhitungannya bunga 10% dikali 300 juta dibagi 12 bulan dikali 3, hasilnya 7.500.000 rupiah. Kemudian pajak 15% dikali 7.500.000 rupiah, hasilnya 1.125.000 rupiah. Bunga bersih yang diterima yaitu 7.500.000 rupiah dikurangi 1.125.000 rupiah, hasilnya 6.375.000 rupiah. Maka jumlah bunga yang diterima oleh Khalida selama jangka waktu 3 bulan sebesar 6.375.000 rupiah. Itulah jawaban nomor 2. Kemudian pertanyaan nomor 3, jelaskan tujuan umum dari manajemen pemasaran bank dan jelaskan mengenai konsep-konsep pemasaran oleh masing-masing perusahaan. Pertama, konsep produksi. Konsep ini merupakan salah satu falsafah tertua yang menjadi penuntun para penjual dan merupakan konsep yang menekankan pada volume produksi yang sebesar-besarnya dengan harga yang serendah-rendahnya. Kemudian konsep yang kedua itu konsep produk. Konsep ini meyakini bahwa konsumen akan menyenangi produk yang menawarkan mutu dan kinerja yang paling baik serta keistimewaan yang mencolok. Sehingga konsep ini menimbulkan adanya marketing atau pemandangan yang dangkal terhadap pemasaran. Konsep produk ini merupakan konsep yang menekankan pada kualitas, penampilan, dan ciri-ciri yang terbaik. Adapun yang ketiga itu konsep penjualan. Konsep ini biasanya diterapkan pada produk-produk asuransi.
atau kapling-kapling pemakaman, juga untuk lembaga nirlaba seperti partai politik. Dalam konsep ini, kegiatan pemasaran ditekankan lebih agresif melalui usaha-usaha promosi yang gencar-gencarnya. Adapun yang keempat itu konsep pemasaran, yang dimana konsep ini biasanya diterapkan pada produk-produk asuransi kebutuhan, keinginan, dan minat pasar, dan memberikan kepuasan yang diinginkan secara lebih efektif dan efisien dibanding para pesaing, sehingga dapat mempertahankan sehingga mempertinggi kesejahteraan masyarakat. Adapun yang terakhir itu konsep pemasaran kemasyarakatan. Konsep ini sangat penting tentunya karena merupakan konsep yang bersifat kemasyarakatan. Konsep ini menekankan kepada penentuan kebutuhan, keinginan, dan minat pasar sasaran, dan memberikan kepuasan sehingga memberikan kesejahteraan masyarakat. Mungkin itulah jawaban yang saya bisa jawab. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak dimengerti atau tidak mudah dipahami. Untuk mohon memakluminya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.